Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di mata pelajaran biologi. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Nah teman-teman, kita perlu bersyukur rumah yang kita tempati sekarang bisa berdiri tegak dan kokoh dan bisa menjadi tempat berlindung yang nyaman. Kita dapat terhindar dari hujan dan panas terik matahari. Rumah yang kokoh tentu dibangun dengan pondasi dan rangka yang kuat. Begitu juga tubuh kita. Di balik tubuh yang tangguh, terdapat tulang yang sehat dan rangka yang utuh. Agar kita bisa menjaga tulang kita dengan baik, kita perlu tahu struktur dan fungsi tulang dalam tubuh. Jadi, di video kali ini, kita akan belajar tentang tulang penyusun rangka manusia. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tahukah teman-teman, apa itu tulang dan rangka? Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Jadi, pada tubuh kita, potongan organ dengan struktur keras ini adalah tulang, dan gabungan beberapa tulang membentuk rangka. Rangka menjadi alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Berdasarkan letaknya, rangka terbagi dua, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton adalah rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup, contohnya pada invertebrata seperti belalang. Endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Rangka ini terdapat pada seluruh vertebrata. Di dalam tubuh kita, rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif. Artinya, rangka tidak bisa bergerak sendiri, melainkan dengan bantuan otot. Rangka juga berguna untuk menegakkan dan menopang badan seperti rangka tulang belakang, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, contohnya tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk yang melindungi otak, jantung, dan paru-paru. Memberi bentuk tubuh, contohnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Tempat melekatnya otot-otot rangka, dan tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Teman-teman, susunan rangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Rangka apendikular adalah rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, terdiri atas tulang bahu, tulang tangan, telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. Susunan tulang yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi. Tulang tengkorak dibijatkan menjadi dua, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang belakang tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang dada. Tulang dada tersusun atas tulang pipi yang terdiri dari bagian tulang dada hulu, tulang dada badan, dan tulang dada taju pedang. Tulang rusuk memiliki bentuk melengkung sehingga membentuk rongga melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang anggota gerak berfungsi menyangga tubuh sehingga bergerak dengan bebas. Tulang anggota gerak tersusun dari tulang anggota gerak atas yaitu tangan, dan tulang anggota gerak bawah yaitu kaki. Tulang anggota gerak atas tersusun atas tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan jari-jari tangan. Tulang anggota gerak bawah tersusun atas tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tulang tempurung, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, jenis-jenis tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan.
Jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, dan sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Ruang antar sel tulang rawan terisi banyak zat perekat dan mengandung sedikit zat kapur sehingga tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan dibedakan menjadi tiga, yaitu tulang rawan elastis yang mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Tulang rawan ini terdapat pada daun telinga epiglotis dan bronchiolus. Kemudian tulang rawan hialin mengandung serabut kolagen yang halus berwarna kuning kebiruan terdapat pada cakra epifisis ujung tulang rusuk dan permukaan tulang di daerah persendian tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar. Pada orang dewasa, masa terdapat ruas-ruas tulang belakang. Tulang keras atau osteon disebut juga tulang sejati, disusun oleh jaringan ikat yang mengandung mineral dan dibentuk oleh sel-sel tulang atau osteosit yang terletak di dalam lakuna. Sendi atau artikulasi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Kemudian, berdasarkan sifat geraknya, persendian dibedakan menjadi sinartosis sendi mati, afiartosis ketika kaku, dan diartosis sendi gerak. Kemudian ada gangguan sistem rangka. Macam-macam gangguan sistem rangka sebagai berikut. Yang pertama, gangguan fisik atau mekanik. Kerusakan fisik tulang yang sering terjadi adalah fraktura patah tulang dan tulang retak. Kemudian ada gangguan tulang belakang. Yang pertama ada kifosis, adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke belakang. Kemudian lordosis adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke depan. Skoliosis adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke samping. Kemudian ada gangguan pada persendian. Yang pertama ada dislokasi, terjadi akibat pergeseran sendi dari posisi awal. Sering terjadi pada sendi yang menghubungkan tulang lengan atas dan bahu. Kemudian ada ankilosis, yaitu gangguan yang terjadi akibat tidak berfungsinya persendian seperti pada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ada rheumatoid arthritis, merupakan perandangan sendi yang terjadi pada tulang rawan, misalnya pada sendi antar ruas tulang jari. Gangguan pada tulang dan sendi tadi bisa kita cegah dengan kebiasaan hidup sehat berikut ini. Berolahraga, menjaga kepadatan tulang dengan latihan beban, jogging, dan hiking. Memakan makanan bergizi seperti sereal tinggi kalsium untuk tulang yang kuat. Berjemur pagi untuk mendapatkan sinar matahari sebagai sumber vitamin D alami yang dapat membantu penyerapan kalsium. Tidak minum minuman beralkohol karena dapat menghalangi penyerapan kalsium dan aktivasi vitamin D. Minum suplemen kalsium untuk melengkapi kebutuhan kalsium harian. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas tentang alat gerak pada tubuh kita yang berupa tulang dan sendi. Demikianlah pembahasan kita tentang tulang penyusun rangka manusia. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.